Oke, coba bayangin deh. Ada sebuah kerajaan kecil, ya, kelihatannya sih tersembunyi di sebuah pulau. Tapi jangan salah, kekuatannya itu menggema ke seluruh Nusantara. Dan ini bukan dongeng loh, ini kisah beneran tentang kerajaan Dompu, semacam raksasa yang selama ini tersembunyi dalam buku sejarah kita. Yuk, kita bongkar bareng-bareng rahasia kekuatannya yang terlupakan. Nah, pertanyaannya jadi gini. Gimana ceritanya sebuah kerajaan yang bisa dibilang underdog dari Pulau Sumbawa kok bisa sampai mendominasi panggung regional? Jelas ini bukan kebetulan. Pasti ada resep rahasianya dong. Dan di sini kita bakal bedah resep itu satu persatu sampai tuntas. Oke, pertama-tama kenalan dulu yuk sama bintang utama kita, Kerajaan Dompu. Kerajaan ini muncul sekitar abad ke-15. Tapi, jangan bayangin Dompu ini cuma titik kecil di peta ya. Sama sekali bukan. Mereka ini ibarat jantungnya peradaban di Sumbawa. Sebuah pusat kekuatan yang detak jantungnya itu terasa banget di semua jalur perdagangan dan politik di kawasan itu. Nah, ini dia intinya. Selama berabad-abad, Dompu itu jadi simbol kepemimpinan yang bijaksana, stabilitas politik, dan pengaruh maritim yang kuat. Mereka ini bukti nyata kalau di panggung sejarah itu, yang penting bukan seberapa besar wilayahmu, tapi seberapa cerdas strategimu. Dompu nunjukin ke kita semua kalau pemain kecil pun bisa loh ikut mendikte permainan. Jadi, apa dong rahasia pertama mereka? Jawabannya simpel tapi krusial banget. Lokasi, lokasi, dan sekali lagi lokasi. Coba deh bayangin Dompu itu kayak Bandara Changi atau Dubai di zaman dulu. Jadi semacam hub transit super strategis, tempat semua jalur penting bertemu. Wah, mereka ini benar-benar menang lotre geografis deh. Coba kita lihat lebih dekat ya. Pelabuhannya itu jadi titik transit utama antara Sumbawa, Lombok, dan Flores. Penting banget kan? Terus sungainya itu bisa dilayari, jadi kayak jalan tol alami yang bawa semua hasil bumi kaya dari pedalaman langsung ke pantai. Nah, karena posisinya pas di tengah-tengah, Dompu jadi persimpangan perdagangan yang super sibuk. Rempah, garam, hasil tani, semua lewat sini. Semua ini, pelabuhan, sungai, lokasi sentral, bekerja barengan kayak mesin yang diminyaki dengan baik. Inilah fondasi kekayaan dan kekuasaan mereka. Nah, tapi ada masalahnya. Lokasi yang super strategis itu kan pasti menarik perhatian banyak orang, termasuk para pesaing. Jelas dong semua mau bagian. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara para pemimpin Dompu melindungi aset berharga ini? Jawabannya ada di rahasia mereka yang kedua. Ini dia, rahasia keduanya, kepemimpinan yang jenius. Para penguasa Dompu itu bukan tipe raja yang cuma duduk manis di singgasana ya, bukan. Mereka itu arsitek politik ulung. Mereka yang mengubah anugerah geografis tadi jadi benteng kekuasaan yang susah banget digoyahkan. Mereka nggak cuma berkuasa, mereka itu benar-benar memimpin. Coba deh kita lihat perjalanannya. Mulai dari abad ke-15, sang pendiri, Raja Dompu I, berhasil menyatukan wilayah-wilayah kecil. Lanjut ke abad ke-16, Raja Sangjaya Dompu, dia yang memperluas perdagangan dan membangun koneksi diplomatik penting. Sampai di abad 17 dan 18, para penerusnya jago banget main diplomasi buat mempertahankan kedaulatan dari tekanan Eropa. Kelihatan kan benang merahnya? Kepemimpinan mereka itu cerdas dan adaptif banget. Selalu selangkah di depan, itu udah jadi DNA mereka. Jadi apa sih resep kepemimpinan mereka? Ternyata ada 3 langkah. Kelihatannya simpel tapi brilian banget. Pertama, integrasi kekuatan. Politik, dagang, pertahanan, semuanya nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka digabungin jadi satu mesin yang super efisien. Kedua, memerintah bersama. Rajanya nggak otoriter loh. Para bangsawan dan kepala adat selalu diajak diskusi buat keputusan-keputusan besar. Dan ketiga, yang paling penting, jaga keseimbangan. Kebutuhan ekonomi, politik, dan budaya, semuanya dijaga biar harmonis. Hasilnya? Ya jelas, sebuah kerajaan yang stabilnya dan kuatnya luar biasa. Oke, rahasia ketiga. Ini sesuatu yang relevan banget sampai sekarang. Networking alias membangun jaringan. Orang Dompu itu sadar banget kalau kekayaan sejati itu bukan cuma soal barang dagangan, tapi koneksi. Jadi mereka itu bukan cuma pedagang biasa, mereka adalah arsitek aliansi dan pembangun jembatan diplomasi yang handal. Lihat deh, betapa sibuknya pasar mereka. Rempah-rempah dari sini mengalir ke Bima dan Flores, garam dan hasil pertaniannya dikirim sampai ke Lombok dan Makassar. Hasil hutannya? Wah, itu jadi incaran para pedagang Bugis. Dompu itu benar-benar jadi pusat dari semua lalu lintas perdagangan ini. Semacam melting pot ekonomi di jantungnya Nusantara. Perbandingannya jelas banget kan? Kalau sendirian, Dompu itu rentan. Risiko diserang pesaing tinggi, jalur dagang bisa diganggu, dan terisolasi secara politik.
Tapi, begitu mereka membangun aliansi, lihat deh perubahannya. Stabilitas jadi terjaga, jalur dagang aman, dan pengaruh regional mereka jadi kuat. Bekerja sama dengan tetangga seperti Bima dan Bali itu bukan pilihan, tapi strategi bertahan hidup. Itu adalah jaring pengaman mereka. Dan sekarang, rahasia terakhir. Ini adalah fondasi dari semua fondasi yang sudah kita bahas. Kekuatan budaya dan adat istiadat mereka. Ini bukan cuma hiasan atau seremoni ya, ini adalah jiwa, identitas, dan bisa dibilang lem super yang merekatkan kerajaan Dompu dari dalam dan membuatnya begitu kokoh. DNA budaya mereka itu unik banget. Sebagian besar, sekitar 40%, itu dari tradisi lokal asli Sumbawa. Ditambah 40% lagi dari hukum adat yang super kuat. Nah, sisa 20%-nya itu dari pengaruh Islam yang masuk belakangan. Tapi menariknya, pengaruh Islam ini diserap secara selektif. Bukan untuk mengganti yang lama, tapi untuk memperkaya. Mereka mengambil yang baik tanpa hilangan jati diri. Inilah yang bikin identitas mereka jadi unik sekaligus tangguh. Nah, ini poin kuncinya. Di Dompu, budaya dan hukum adat itu bukan cuma soal tradisi. Mereka adalah alat diplomasi dan legitimasi yang sangat kuat. Budaya itu ibarat mata uang diplomatik mereka. Punya identitas yang kuat inilah yang bikin mereka dihormati, baik sama tetangga maupun pedagang asing. Ya kan, rasa hormat itu nggak bisa dibeli. Tapi budaya yang kokoh bisa menciptakannya. Oke, kita sudah bongkar 4 rahasia besar kerajaan Dompu. Mungkin sekarang ada yang bertanya, terus kenapa? Kenapa ini penting buat kita sekarang? Nah, ternyata jawabannya, kisah dari masa lalu ini masih sangat relevan banget buat hari ini. Ini dia pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari mereka. Pertama, kepemimpinan yang bijak itu harus bisa menggabungkan perdagangan, diplomasi, dan pertahanan. Kedua, aliansi strategis itu kunci stabilitas dan kemakmuran. Ketiga, identitas budaya yang kuat itu fondasi utama. Intinya, Dompu nunjukin kalau kerajaan kecil pun bisa punya pengaruh besar kalau strateginya cerdas. Ini bukti kalau Sumbawa itu dulunya adalah jaringan yang kompleks, bukan pulau terpencil. Dan yang terpenting, sejarah mereka membuktikan, otak seringkali menang melawan otot. Memang sih, kerajaannya secara fisik mungkin udah nggak ada lagi, sudah jadi bagian dari sejarah. Tapi warisannya, wah itu beda cerita. Pengaruhnya itu kayak DNA yang nggak kelihatan, terus hidup dalam budaya, perdagangan, dan denyut nadi masyarakat di Sumbawa Timur sampai hari ini. Gema kekuatan mereka itu, kalau kita dengarkan baik-baik, masih terasa. Dan pada akhirnya, kisah kerajaan Dompu ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Mereka membuktikan kalau pengaruh besar itu nggak harus lahir dari kekuatan senjata, tapi bisa dari kekuatan diplomasi. Ini bikin kita mikir deh, pengaruh terbesar dalam sejarah itu sebenarnya lahir dari ujung pedang atau dari jabat tangan yang cerdas. Coba kita renungkan sama-sama.